Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, di mana saja kita berada. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan selalu ada atas kita. Akhir-akhir ini, khususnya kami warga DKI Jakarta, kami kembali dihebohkan dengan informasi bahwa terjadi lonjakan yang cukup tinggi di Jakarta khususnya, karena ada banyak orang yang terinfeksi virus dengan varian yang baru. Kami diberi informasi, saya ada di kompleks Kelapa Gading, kami diberi informasi supaya berhati-hati, kembali harus menjaga prokes atau protokol kesehatan dengan ketat. Kalau yang zaman dulu ya kami baca cuma prokes aja, sekarang dengan ketat, bahkan harus memakai masker 2 lapis ya. Apa maksudnya? Supaya bisa terhindar dari infeksi virus. Kita sepertinya diberikan satu kekuatan dari semua tulisan-tulisan yang ada, semua kiriman-kiriman WA, semua informasi. Tetapi apakah itu bisa cukup mengcover akan kekhawatiran kita? Beberapa teman-teman berkata tetap mereka khawatir, tetap mereka takut. Sahabat doa, sahabat iman, di dalam Alkitab kita akan pelajari seorang raja, namanya Raja Daud. Dia juga pernah mengalami satu ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kita akan belajar dari dia. Apa yang dia perbuat ketika dia ada di dalam satu ketakutan ya. Di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Raja Daud, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia ada di dalam satu ketakutan. Dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, gunung-gunung yang pernah menolong dia, gunung-gunung yang pernah menolong bangsa Israel. Dia memandang ke sana. Tetapi ayat 2 dikatakan, tetapi aku yakin pertolonganku ialah dari Tuhan. Sahabat doa, beranikah kita berkata bahwa pertolonganku saat ini dengan kondisi varian yang baru ada di dalam tangan Tuhan? Saya senang seorang pengkhotbah dia berkata, ya, Tuhan itu maha tahu, tapi kita suka sok tahu, ya. Kita mau atur sendiri. Kita tidak mau cari tahu dari Tuhan. Mari, sahabat doa, sahabat iman, kita ini tidak ada apa-apanya ya. Ketika ada virus seperti ini, kita sendiri seperti bingung. Apakah keuangan kita, apakah kemampuan kita, kepandaian kita bisa mengatasi? Enggak bisa ya. Sungguh benar Raja Daud berkata, pertolongan kita hanya dari Tuhan. Saya memberi judul renungan pada hari ini, yaitu penerima janji Allah. Judul kita untuk kita bahas pada hari ini, penerima janji Allah. Siapakah yang berhak menerima janji Allah? Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Kepada siapa janji Allah diberikan? Daud, kita pelajari di dalam Mazmur 121, kalau kita baca selanjutnya, dia mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur, dan itu dinikmati oleh Raja Daud. Sehingga Raja Daud berhasil keluar dari masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi saat itu. Apakah kita juga ingin mengalami? Kalau kita ingin mengalami bagaimana janji Allah sungguh menjadi bagian di dalam kehidupan kita, ada 3 hal. Mari buka Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 bunyinya demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jawaban untuk pertanyaan yang ada di atas, bagi siapakah penerima janji Allah? Jawabnya adalah bagi mereka yang memelihara firman-Nya. Bagi mereka yang rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan
firman Tuhan. Kalau kita melihat ayat sebelumnya dalam Yohanes pasal 15, kita akan melihat di sana ada satu perumpamaan, dikatakan Yesus Kristus itu adalah pokok anggur dan kita rantingnya. Kalau dikatakan pokok anggur dan kita rantingnya, berarti ranting melekat di pokoknya. Kita dikatakan ada di dalam Dia, kita ada bersama dengan Dia dan Dia bersama dengan kita. Itu maksudnya, ya. Kalau kita berkata kita ini ranting melekat di pohon, di pokok anggur, kita tahu kalau pohonnya baik, pasti rantingnya baik dan akan dapat hasil yang baik, ya, berbuah yang baik. Tapi kalau kita tidak sungguh melekat di dalam pokoknya, di dalam pohonnya, maka kita tidak akan menjadi ranting yang sehat, ranting yang kuat, tetapi kita akan menjadi ranting yang kering, ya, dan tidak akan berguna. Tapi ranting yang sehat, dia akan menerima asupan sari-sari dari pokoknya datang ke rantingnya, dan rantingnya akan tetap hijau seperti pokoknya yang kuat, yang hijau. Sahabat doa dan sahabat iman, yang bagian pertama ini harus kita ingat. Kalau kita ingin menjadi salah satu penerima dari janji Allah, yaitu perlindungannya, pertolongannya, penyertaannya, kekuatannya, kemenangannya, seperti yang Raja Daud terima, maka kita harus melekat di dalam Kristus, ya. Dikatakan memelihara firman-Nya, ya, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan dikatakan apa saja yang kamu minta, dikatakan kamu akan menerimanya. Kristus tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Kristus, ya. Kita tinggal di dalam firman-Nya, firman-Nya tinggal di dalam kita. Maka apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Saat ini kita sungguh membutuhkan perlindungan dari Tuhan. Saat ini kita sungguh membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang Maha Tahu, yang bisa tahu di mana virus itu ada. Cuman Tuhan yang tahu, kita tidak tahu, ya. Ada orang yang diam di rumah, tahu-tahu kena virus. Ada orang yang keluar di luar, nggak kena. Jadi bingung, ya. Oh, kalau gitu saya mau di luar aja. Tapi ada juga yang di luar malah berbahaya. Ingat, sahabat doa dan sahabat, Tuhan Maha Tahu. Kita diminta cuman percaya saja kepada Tuhan. Ada di dalam Dia, Dia di dalam kita. Percaya saja apa yang kita minta, Dia akan sediakan. Apa yang kita minta saat ini? Kita mintalah perlindungan, mintalah pertolongan, mintalah pembelaan, mintalah kita ini di cover hidup kita, dijaga hidup kita. Baik saya, keluarga saya, baik semua yang ada di sekitar saya. Itu yang harus kita buat. Dan yang kedua, ya, siapakah yang berhak menerima janji Allah yang Allah berikan seperti yang diberikan kepada Raja Daud, sehingga Raja Daud itu benar-benar berkemenangan di dalam kehidupan. Kalau kita juga ingin seperti Daud berkemenangan di dalam kehidupan kita, dihalau dari segala virus, dari segala infeksi yang terjadi di luar, bagaimana supaya kita bisa mendapat pertolongan seperti yang Daud terima? Maka di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ini yang kedua. Yang menaruh harapannya kepada Allah, dia berhak menerima janji Allah. Mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka lah layak menerima janji Allah. Apa yang diminta, Allah akan sediakan. Mengapa, ya? Kalau saya melihat Yeremia 17 ayat 7, itu populer sekali. Hampir semua orang sering mengatakan. Dan juga di dalam Mazmur pasal 91, itu sudah dikumandangkan terus-menerus dari mulai awal pandemi. Mengapa itu selalu ada, ya? Oleh hamba-hamba Tuhan disampaikan, oleh semua pembicara, oleh pengkhotbah, semua mereka berkata seperti itu. Mereka ingin supaya menerima pemeliharaan Tuhan secara sempurna, karena Tuhan mengasihi kita. Sahabat doa dan sahabat iman, kita ingin dilindungi Tuhan. Kita ingin
di cover oleh Tuhan. Andalkan Tuhan. Haraplah kepada Tuhan, ya, karena mereka diberkati oleh Tuhan. Artinya diberkati di sini bisa mencakup banyak hal, karena diberkati itu syarat dengan makna-makna indah, makna-makna surgawi. Dikatakan damai sejahtera, dilimpahi pertolongan, pengawalan, kekuatan, keamanan, ketenangan, hikmat, dan masih banyak lagi. Diberkatilah yang mengandalkan Tuhan, dilindungilah yang mengandalkan Tuhan, dijaga, dibela yang mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Amsal 4 ayat 6 dikatakan, pada siapakah penerima janji Allah itu? Dikatakan, Amsal 4 ayat 6 berkata, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Sahabat doa, sahabat iman, apakah kita pernah ingat ada satu cerita di dalam Hakim-Hakim 13, seorang yang bernama Manoah, dia mempunyai istri yang mandul. Dia berasal dari suku Dan. Mereka tinggal di kota Sora. Mereka selalu berdoa minta supaya Tuhan memberkati mereka. Karena mereka hidup di dalam Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan, dan Tuhan lewat malaikat berkata akan melahirkan. Dan memang istri Manoah melahirkan seorang anak yang bernama Simson. Dia menjadi salah satu dari 12 hakim yang diangkat resmi oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Di dalam bahasa Ibrani, Simson berarti bersinar. Arti yang bagus. Ketika Simson ada di dalam hikmat Allah, Simson ada di dalam hubungan yang baik dengan Allah, Simson selalu dijaga, dilindungi dari yang jahat. Simson menjadi nasir Allah, orang yang dikhususkan oleh Allah. Dicatat di dalam beberapa peristiwa menunjukkan betapa besar kekuatan yang Allah percayakan kepada Simson. Tapi sahabat doa, sahabat iman, bagaimana akhir hidup Simson? Simson meninggalkan hikmat. Simson tidak memelihara hikmat, tidak menjaga hikmat, tidak menjaga pesan Allah, meninggalkan pesan Allah. Simson dikatakan lebih menurut kepada karakter duniawi, tidak mau menjadi saksi Allah yang benar, menjadi batu sandungan ia di dalam kehidupan Simson. Simson tidak mau belajar dari pengalaman, ya. Dia terus saja melakukan kesalahan. Akhirnya Simson terbelenggu dengan kebodohannya. Sahabat doa, sahabat iman, siapakah yang bisa menerima janji Allah? Yaitu mereka yang mampu menjaga hikmat Allah dan mereka yang mampu memelihara hikmat Allah. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita. Dan kita boleh merasakan berkat perlindungan seperti yang Daud terima, kita juga akan terima. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi